Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Kita akan melanjutkan pembelajaran yang sempat tertunda kemarin. Ini di pembelajaran 4. Tugas-tugas yang pembelajaran 1 dan 2 serta 3 sudah selesai, nggih? Oke, kita lanjutkan di pembelajaran 4. Perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Nah, ternyata ada tumbuhan juga dapat berkembang biak dengan umbi. Perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan umbi. Ada umbi batang. Oke. Umbi batang. Lihat di gambar di bawahnya ya. Ada umbi batang. Nih. Ada umbi lapis. Oke. Ada umbi akar. Apa itu umbi akar? Ini umbi akar. Nah. Kentang dan ubi jalar. Kentang dan ubi jalar adalah contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang. Ubi jalar kuwi apa jenenge telo pendem. Bawang dan bunga bakung berkembang biak dengan umbi lapis. Sedangkan wortel dan singkong ki telo. Ya, telo. Singkong berkembang biak dengan umbi akar. Nah, dari penjelasan itu tadi bahwa perkembangbiakan tumbuhan yang menggunakan ubi ya, perkembangbiakan dengan umbi ya, umbi itu ada macamnya itu tadi 3 ya. Ada umbi akar, umbi batang, ada umbi lapis dan ada umbi akar. Untuk berkembang biaknya seperti itu. Jadi bisa dilihat di gambar ini penjelasannya. Nah, lalu coba kalian amati umbi dari tanaman-tanaman tersebut. Tuliskan persamaan dan perbedaan yang terlihat. Nah, yang terlihat. Nek umbi batang kuwi umbi akar, umbi lapis ya. Sebentar lagi. Amatilah umbi dari tanaman-tanaman tersebut, tuliskan persamaan dan perbedaan yang terlihat. Ini karena jadi kalian diminta untuk mengamati ya umbi-umbi di atas itu tadi. Bedane umbi batang ki apa tulis. Nek umbi batang misale persamaannya adalah memiliki ini kan mereka berbunga semua sebenarnya. Tapi ini harus praktek sebenarnya sih ya. Ini kita lewati aja ya karena harus ada contoh konkretnya. Kita lewati aja. Nah, ini aja yang dikerjakan yang 168. Menurutmu mengapa bawang merah disebut umbi lapis ya? Karena setelah kita kupas dia akan kelihatan lapisan-lapisannya gitu ya. Kurang lebih, okay. Nah, ini coba yang dikerjakan ya. Halaman 169. Pernahkah kamu lihat tahapan perkembangbiakan bawang merah? Bawang merah kan ada ya yang nanam ya di sekitaran rumah tinggal kalian. Carilah informasi tentang tahapan perkembangbiakan bawang merah. Jadi nek nandur bawang merah ki kepiye? Saka apa dadi apa kayak kepiye gitu kurang lebih. Ini dikerjakan nggih. Selanjutnya
Menanam ubi batang atau singkong tergolong mudah. Kita tinggal memotong batang tersebut lalu menanamnya. Tunggu beberapa hari maka kalian dapat melihat daun tumbuh dari batang tersebut. Lagi tinggal dipotong langsung ditancapkan di tanah nanti ketemu. Ini banyak di lingkungan kita ya. Sekarang lagi musim gaplek. Batang singkong yang tidak terpakai dapat digunakan sebagai alat permainan. Lebih tepatnya dipakai sebagai alat ukur lompatan dalam sebuah permainan. Nah, kalau ini sudah olahraga, ini olahraga. Ini nanti di hari Rabu aja ini melompat, tidak usah dikerjakan. Kita akan lanjut ke materi berbagai jenis umbi-umbian. Umbi-umbian merupakan makanan yang sangat digemari oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Umbi-umbian dapat diolah menjadi berbagai makanan. Hari ini Siti dan teman-teman belajar memasak. Mereka membuat makanan dari bahan singkong, yaitu getuk. Mereka bekerja bersama-sama. Mereka membagi tugas dalam merata sehingga semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Bekerja sama juga membuat pekerjaan terasa lebih ringan. Nah, di sini pernahkah kamu bekerja sama dengan teman-temanmu? Nah, tulislah pengalamanmu pada tempat di bawah ini. Ceritakan di depan teman-temanmu, tidak usah ceritakan. Kalian pernah bekerja bersama-sama membuat sesuatu misalkan. Nah, ini kalian ceritakan ini. Kalian ceritakan di sini. Jadi di pembelajaran 4 ini hanya yang dikerjakan hanya halaman 172 dan halaman 169. Oke. Kita lanjutkan ke pembelajaran 5. Perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan spora. Nah, spora kan lho sing tanduran yang tumbuh di batu-batu itu loh. Daun apa ya namanya ya? Nah, ini di belakang daunnya itu kan ada titik-titik biji, yaitu namanya spora. Daun paku lah. Daun paku contohnya. Ini kan di belakangnya itu kan ada titik-titiknya biji, itu namanya spora. Di belakang daun. Nah, ini bacalah teks dialog berikut dengan meragakan dengan temanmu. Nah, ini boleh dikerjakan berkelompok, boleh dengan orang tua, atau boleh dengan adiknya ya, atau kakaknya. Ini dipraktekkan saja. Hailah nih, kamu sedang apa? Ini kita belajar mendalami sebuah dialog. Nah, sampai akhir ini. Nah, nanti di dalam dialog itu kan kalian menemukan kata-kata yang baru. Kata-kata baru. Misalnya spora. Spora itu kan kata baru. Di dialog ini ya. Nah, ini misalnya ini kan spora, ini kan kata baru. Nanti kalian cari, cari di internet aja, karena kalau kamus itu kan ada kamus online ya, ada kamus online. Nanti kalian bisa cari di Google, nah, ketik aja spora artinya, itu nanti ada kamus online bisa menjelaskan. Nah, lalu setelah kalian menemukan kata-kata yang sulit di dalam dialog tadi dan dicari artinya di dalam kamus online itu, kalian membuat kalimat. Nah, ini dikerjakan halaman 175. Dong dong lah ya. Nah, setelah itu kalian dari dialog itu kan kalian bisa bisa menceritakan kembali. Ceritakan kembali dalam satu paragraf saja, tidak usah banyak-banyak. Satu paragraf adalah sekumpulan berisi sekumpulan kalimat ya. Itu namanya paragraf.
Jadi kalimatnya itu lebih dari 2 kalimat itu sudah dinamakan paragraf. Nah, kalian buat paragraf, satu paragraf 4 kalimat atau 5 kalimat saja ya. 5 kalimat ya. Kita sepakati 5 kalimat ya. Menceritakan kembali dialog yang kalian baca tadi, yang di atas tadi, dengan bahasamu sendiri dalam 5 kalimat, tapi menggunakan tata tulis yang benar. Jadi tanda baca, huruf kapital dan lain sebagainya, oke? Paham ya? Paham lah ya. Halaman berapa ini? 176. Nah, setelah itu kita lanjutkan. Ini kalian baca nih. Lani penyayang tanaman ini dibaca. Nah, dibaca sambil berlatih membaca. Nah, kalau ini kan kerja bakti di sekolah nih. Nah, besok ini dilakukan di rumah saja. Nah, kalian kan ada waktu senggang untuk di rumah itu kalian gunakan untuk merawat tanaman, membantu ibu membersihkan lingkungan. Nanti difoto ya. Difoto dikirimkan ke Bapak. Halaman 177. Nah, setelah itu kalian dikerjakan halaman 178 pembagian ini dengan cara porogapit, pembagian bersusun pendek ya. Ini dikerjakan. Dan ini juga ya. Bapak lanjutkan di pembelajaran 6. Nanti ini temanya mencangkok tanaman. Ini kita sampaikan di pertemuan selanjutnya ya. Itu dulu bab pembelajaran 4 dan 5 dulu nggih. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.